Shalom. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam Morning Devotion Bet Suka. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran kita di hari ini dan juga perjalanan hidup hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pertolongan Tuhan di dalam kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang memelihara kehidupan kami di sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh dipertemukan dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semuanya yang merupakan saudara-saudara kami semuanya. Kami akan membaca firman Tuhan untuk mendasari kegiatan kita hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan juga Bapak Ibu Guru, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-36 dan 37. Ya, sebenarnya ini satu perikop ya. Ini adalah perikopnya tentang ucapan syukur dan bahagia yang di dalamnya juga ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Namun saya akan membacakan dua ayat saja yang di bagian terakhir, yaitu ayat 36 dan 37 yang menyatakan demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kalian melihat gambar ini, tentu kalian tahu ya, ini gambar apa? Ayo. Ini anak-anak sekolah minggu pasti tahu ini ya, hafal sekali. Ya, benar. Ini adalah gambar tentang seorang yang dirampok, habis dirampok, orang yang terluka habis dirampok oleh, jadi orang Yahudi yang habis dirampok oleh sekelompok penyamun ya, perampok. Kemudian dia ditinggalkan begitu saja dengan luka-lukanya di pinggir jalan. Itu ceritanya kita bisa baca dari ayat yang ke-25, anak-anak ya. Nah, singkat cerita, orang ini kan terlantar ya di tepi jalan dengan luka-luka. Betapa sakitnya ya. Sudah berdarah-darah, habis dikepukin, habis mungkin juga ada yang pakai pisau misalnya, dia sampai berdarah. Dia kesakitan, tetapi dia sebenarnya menunggu pertolongan orang. Tetapi nyatanya apa, anak-anak? Kita lihat seorang imam lewat, cuman dilirik saja. Orang terluka, nggak mau jadi saksi, nggak mau repot-repot, langsung jalan. Lalu datang lagi seorang keturunan Lewi, ini juga orang-orang bekerja di Bait Allah ya. Seorang imam, seorang Lewi, tapi nyatanya dia juga hanya lewat saja, cuma dilirik begitu saja, langsung dia pergi juga, ya sama seperti imam tadi. Datanglah orang ketiga, orang Samaria yang mengendarai keledainya pelan-pelan, lalu dilihatnya begitu ada orang tergeletak, orang tergeletak, kasihan, langsung dia turun ya, karena rasa kasihannya dia turun langsung ditolongnya. Bebatnya, dibalutnya lukanya, kemudian diberi obat, dinaikkan ke keledainya, dan diantar ke sebuah penginapan untuk dirawat oleh penginapan tersebut. Dan tidak berhenti di situ, ternyata orang ini juga memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat ini, dititipkannya. Ini uang untuk beli keperluannya yang sakit tadi, gitu ya, anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang Samaria ini adalah orang yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi dalam hal ini ternyata orang Samaria inilah yang berbuat baik kepada orang Yahudi ini.
Nah, dengan kata lain ya anak-anak, di sini Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang mau berbuat baik, mengasihi sesamanya itu tidak perlu melihat siapa dia, ya, tetapi begitu melihat ada orang yang menderita, orang tersebut mau berada di sekitar atau ikut di dalam merasakan penderitaan orang itu. Itulah yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, cerita ini penting sekali ya, menggambarkan apa? Cinta kasih yang tidak terbatas ya. Bahkan kepada orang yang membenci kita sekalipun ya. Karena apa? Cerita ini adalah merupakan salah satu asas ya dari agama kita, agama Kristen. Tuhan Yesus ajarkan kasih. Jadi ini tentang cinta kasih kepada sesama. Nah, anak-anak, sebenarnya orang Samaria ini bisa saja menghindari seperti orang Imam dan Lewi tadi ya. Tapi rasa kemanusiaannya menuntut dia untuk turun dan membantu ya, nggak peduli tangannya kena darahnya atau harus apalagi mengantar dia berobat dan seterusnya ya. Dia tidak peduli dengan itu, tetapi apa? Rasa kemanusiaannya, mengasihi sesamanya itu jauh lebih penting ya daripada urusannya sendiri. Oleh karena itu dia langsung saja berbuat atau menunjukkan kasih itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus juga memberikan contoh kebaikan dan kasih yang begitu besar yang tidak ada duanya, membuat dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan nyawanya bagi kita ya. Oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita banggakan dari Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dia tidak berbuat dosa ya, bahkan memberikan nyawanya tadi. Oleh karena itu, marilah kita dengan meneladani Tuhan Yesus, kita wujudkan semangat bela rasa, kepedulian, dan cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, budaya, dan sebagainya. Sebab orang yang hidup di dalam Tuhan ya, anak-anak, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dia tidak akan memilih-milih bergaul dengan siapa ya. Dia juga kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah lebih dulu mengasihinya, sehingga hidupnya, hatinya penuh dengan kasih, melimpah dengan kasih ya, yang siap untuk dibagikan kepada sesama ya. Oleh karena itu anak-anak jangan sampai nanti di sini polo-poloan ya, anak-anak. Polo-poloan yang ini, polo yang pandai-pandai, polo yang cantik-cantik, polo yang ganteng-ganteng, polo yang kaya-kaya. Tidak boleh ya anak-anak ya. Itu Tuhan tidak suka ya. Jadi pagi hari ini kita diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang seperti orang Samaria itu yang baik hati di dalam hidup kita. Ya, karena itu anak-anak, jangan sekali-sekali juga membeda-bedakan sesama kita. Sesama kita ialah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mau berbagi kasih seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, demikianlah pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana harus mengasihi sesama manusia dengan tidak memandang bulu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami diajar untuk saling mengasihi sesama, teman-teman kami semuanya, Bapak Ibu guru, orang tua, saudara-saudara kami semuanya, dengan tidak memandang bulu dan tidak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami di dalam Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami semuanya. Amin. Selamat pagi.